Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muslim Eshum MSN, dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Rokaniyah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan menerapkan inovasi pengajaran berbasis alih wahana kreatif melalui project basis learning untuk mengatasi kendala keterbatasan pemahaman awal mahasiswa terhadap teks klasik yang seringkali dianggap usang dan sulit dicerna. Pada mata kuliah Sejarah Kesastraan Indonesia, khususnya pada materi Angkatan Balai Pustaka, melalui model Project Based Learning yang dipadukan dengan metode diskusi dan berbasis alih wahana kreatif dari karya sastra menjadi film pendek. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar mampu menganalisis karya sastra dan mengadaptasikan ke dalam bentuk film pendek tanpa menghilangkan nilai estetika dan maknanya. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali unsur-unsur intrinsik, menyusun naskah-naskah adaptasi, bekerja secara kolaboratif, serta menghasilkan film pendek sebagai luaran pengajaran. Materi meliputi konsep alih wahana, prinsip adaptasi, analisis karya sastra, menyusun skenario, visualisasi cerita, hingga produksi dan evaluasi film pendek. Pada aspek delivery, saya menerapkan project basis learning yang dipadukan dengan diskusi, presentasi, studi kasus, dan praktek. Pembelajaran diawali dengan memberikan konsep, dilanjutkan analisis karya sastra, dan film adaptasi. Kemudian mahasiswa bekerja dalam kelompok bentuk berancang, memproduksi, dan mempresentasikan proyek film pendek. Pada aspek interaction, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing setiap tahap proyek melalui diskusi, konsultasi, presentasi, serta umpan balik. Mahasiswa aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan melakukan refleksi terhadap karya masing-masing kelompok. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara autentik sesuai RPS melalui observasi, penilaian proyek, presentasi produk, film pendek, dan refleksi. Indikator penilaian meliputi kemampuan analisis, kualitas naskah adaptasi, kreativitas, kerja tim, kualitas produk, dan kemampuan presentasi hasil proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori alih wahana, tetapi juga memiliki pengalaman nyata menghasilkan karya audiovisual yang kreatif, kolaboratif dengan kebutuhan industri kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ada yang mau ikut hari ini? Ada semua? Walaupun ada semua absensi tetap isi ya? Sudah siap belajar? Maka
kuliah kita hari ini yaitu sejarah sastra. Ini pertemuan yang kedua. Sebelum masuk jauh tentang Balai Pustaka, Bapak mau nanya, tahu tentang sejarah sastra nggak? Belum. Waktu kuliah SMA, kalian pernah mendengar karya Siti Nurbaya? Novel Siti Nurbaya. Pernah? Karya aku adalah binatang jalan. Karya siapa? Ada karya Sutra Kosong Bahari. Ini tanah air mata tumpah juga. Mata air mata kami. Pernah dengar? Di SMA dia sudah belajar namanya sejarah sastra, tapi hanya mengenal siapa pengarangnya, tahu pengarangnya, apa karyanya. Kalau di sejarah sastra kita akan belajar bagaimana fenomena terciptanya sebuah karya, siapa pengarangnya, kenapa karya-karya itu temanya seperti itu, kenapa puisi itu bisa temanya perlawanan, perjuangan. Nah, ada fenomena yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi sebelum karya itu terbit. Inilah kita belajar namanya sejarah sastra. Menarik? Kalau menarik, kita masuk pada kuliah sejarah. Harus kok? Oke. Bapak ingin bertanya, apakah sejarah hanya berisi cerita tentang masa lalu, atau masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita saat ini? Mengapa? Silakan. Sejarah bukan sekedar cerita tentang masa lalu, melainkan kajian ilmiah mengenai peristiwa yang pernah terjadi berdasarkan fakta dan bukti. Sejarah membantu kita memahami asal-usul suatu peristiwa, mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu, serta menjelaskan kondisi kehidupan saat ini. Saat ini, mantap, luar biasa. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sejarah? Silakan. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memahami perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Waktu, benar, luar biasa. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan sejarah sastra? Siapa bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan sejarah sastra? Awas kaget. Sejarah sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan karya sastra, pengarang, aliran, tema, dan ritme sastra dari masa ke masa berdasarkan urutan waktu serta latar sosial dan budaya yang mengaruhi. Itu gunanya kita belajar sejarah sastra supaya tahu kita siapa pengarangnya, apa temanya, apa yang mempengaruhi tema tersebut. Latar belakang sosial apa yang terjadi sebelum karya itu lahir. Itu belajar sejarah sastra. Lalu ada pertanyaan Bapak yang ketiga. Menurut kalian, mengapa mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia perlu mempelajari sejarah sastra? Apa gunanya kita belajar sejarah sastra? Silakan. Mahasiswa perlu mempelajari sejarah sastra agar memahami perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa, mengenal tokoh, karya, dan aliran sastra, mampu menganalisis karya sesuai konteks zamannya, memahami hubungan sastra dengan kehidupan masyarakat, memiliki dasar yang kuat dalam belajar, meneliti, maupun mengembangkan karya sastra. Meneliti, mengembangkan karya sastra. Jadi kita sudah tahu, di angkatan 2020-an mereka bercerita tentang kawin paksa, ada kesadaran. Hari ini kita bisa nggak bercerita itu soal ini? Bisa dengan kekinian. Jadi sumber inspirasi kita untuk berkarya balik. Itu gunanya kita belajar sejarah. Luar biasa kawan kita ini. Apa itu angkatan Balai Pustaka? Angkatan disebut dengan periode yang lahir dari tahun 1920 sampai 1940.
1942. Benar, luar biasa. Angkatan Balai Pustaka itu periode sekelompok sastrawan, budayawan dari tahun 1920 sampai ke 1942. Nah, itu periode. Lalu Angkatan Balai Pustaka ini disebut juga penerbit lembaga yang menerbitkan apa yang diterbitkan? Novel, terus majalah, roman, namanya penerbit. Itu perkembangan, itu mulainya perkembangan sejarah sastra. Kenapa disebut perkembangan sejarah sastra? 1920 ke belakang itu, sastra lama itu berbentuk pantun, tidak tertulis, yang dipengaruhi oleh Hindu, oleh agama Islam. Nah, kalau itu ada mantra bertanam tidur, itu seperti mantra. Ada syair para bulan memohon satu turun ke bumi, itu kan syair. Ada juga syair yang mengenai Islam. Lahir ke dunia telanjang bulan, pulang ke kubur berkain kafan. Jangan ke dunia hati tertambat, dunia tak bisa menolong badan. Kenapa di angkatan 1920 ini berkembang? Karena sudah mengenal tulisan. Ya, sudah mengenal tulisan. Kenapa disebut dengan angkatan Siti-Nurbaya juga? Karya yang paling populer adalah Siti-Nurbaya. Luar biasa. Karena angkatan yang populer pada angkatan Balai Pustaka adalah Siti-Nurbaya. Nah, itu luar biasa sekali. Oke, semalam Bapak sudah mengirimkan link di WA. Ada nonton filmnya? Ada baca teks Nurbaya-nya? Nah, kalau sudah ada, kita mulai diskusi. Ya, ini setiap kelompok coba kalian diskusikan, kalian pelajari, analisis film Siti-Nurbaya yang Bapak kirim semalam. Analisis latar sejarahnya, temanya, tokohnya, konfliknya, amanatnya, kondisi sosialnya, lalu ciri khas angkatan Balai Pustaka. Lalu bagaimana nilai-nilai dalam novel Siti-Nurbaya masih relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini? Itu dia jawab. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. 1, 2, 1 kelompok, 3, 4, 1 kelompok, 4. Nah, ini 5 orang ini 1 kelompok. Nah, kalian sudah baca kan? Sudah nonton? Nah, coba diskusikan. Bapak kasih Pak dulu. 5 menit. 5 menit. Diskusi ya, mengumpulkan pendapat, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dengan baik. Apa temanya? Apa melatar belakang sejarah itu? Apa konfliknya? Enggak. Lalu kelompok 1, latar sejarah novel Siti-Nurbaya. Novel Siti-Nurbaya karya Maranatri diterbitkan pada tahun 1922 oleh Balai Pustaka pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karya ini lahir ketika masyarakat menyangka bahwa persekutuan memegang adat istiadat. Sementara pendidikan Barat mulai memperkenalkan cara berpikir yang lebih modern. Pada masa tersebut, kehidupan masyarakat diwarnai oleh pertentangan antara tradisi lama dengan nilai-nilai kemajuan, terutama mengenai pendidikan, perkawinan,
dan kedudukan perempuan. Novel ini menjadi representasi kondisi masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 yang sedang mengalami perubahan sosial akibat pengaruh kolonialisme dan modernisasi. Ya. Jadi yang berbau tentang kemerdekaan itu diskat, dibatasi, disensor oleh Belanda. Nah, jadi yang cerita-cerita tentang pernak-pernik kehidupan, kaum muda-mudi, bercerita tentang adat istiadat, termasuk seperti itu. Lalu nomor 2, tema. Apa temanya? Tema cerita Siti Nurbaya. Pertentangan antara adat dan kebebasan individu. Maksudnya dalam perjuangan masing-masing. Ya, kawin paksa. Lalu tokoh di kelompok 3. Di tokoh ada Siti Nurbaya sebagai tokoh utama. Ini sudah dan kemudian Apa konflik ada kebebasan konfliknya? Ada. Apa konfliknya? konflik internal. Siti Nurbaya mengalami konflik batin ketika harus memilih antara cinta kepada sang sundari. Konflik eksternal. Eksternalnya apa? Konflik antara sang sundari dan Datuk Mati. Konflik antara adat dan keinginan individu. Konflik antara masyarakat tradisional dan pemikiran modern. Konflik ekonomi akibat peran utang yang memberat keluarga Siti Nurbaya. Itulah hasil diskusi kalian menganalisis novel Siti Nurbaya. Karena kalian sudah menganalisis novel Siti Nurbaya, ya kan? Kalian sudah tahu latar belakang sejarah, tema, konflik, ada juga tadi latar belakang sosial, karakteristik. Tugas kalian buatlah cerita naskah drama pendek untuk konten terinspirasi dari cerita Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu ada kawin paksa, ya kan? Ada kawin paksa, percintaan kaum muda dan kaum mudi, itu temanya tadi ya. Nah, apalagi yang terinspirasi itu dari hasilkan tadi, kalian ubah menjadi sebuah naskah. Bisa? Nah, kalau beli waktu 5 menit, kalian buat naskah baru yang terinspirasi dari hasil analisis tadi, kalian olah itu menjadi sebuah naskah. Lanjut, boleh kita diskusikan. Jadi kelompok kita siap? Bisa dimainkan drama di depan? Silakan. Apa yang dibutuhkan untuk kursi? Kursi 1. Ini ya. Boleh, ambil kan? Boleh baca sebelum. Surabaya angkat kuasanya, kontrak sahabat, sinopsis. Naya Siti Nurbaya adalah seorang kreator konten perbankan yang sedang merintis kafe estetis bersama ayahnya, Pak Sulaiman. Namun, karena terlilit hutang operasional yang membesar, kafe mereka terancam disita oleh Pak Dery. Tahu disebut Datuk Merengge, seorang investor tua yang manipulatif dan gemar memamerkan kekayaannya di media sosial. Pak Dery menawarkan kesepakatan seluruh utang lunas, bahkan kafe akan disuguhi dana segar asalkan Naya bersedia menjadi istri kontrak sekaligus brand ambasador pribadi untuk mendongkrak citra Pak Dery. Di sisi lain, Sam atau Samsul Bahri, kekasih LDR Naya yang sedang magang di Singapura sebagai software engineer, berjuang keras mengumpulkan uang demi membantu Naya. Naya dihadapkan pada pilihan sulit, mengorbankan perasaannya demi menyelamatkan usaha sang ayah atau mencari cara kekinian untuk melawan dominasi Pak Dery. Karakter Naya 23 tahun, mandiri, kreatif dan sangat
Sam 24 tahun, minta kerja keras, tipe pacar LDR yang suportif. Pak Dery 55 tahun, investor kaya raya, narsis, manipulatif, dan menganggap segala hal bisa dibeli dengan uang. Pak Sulaiman 55 tahun, ayahnya yang sosok yang idealis namun lemah dalam mengelola keuangan bisnis. Oke, silakan. Mari kita saksikan bersama-sama. Sam, aku beneran bingung. Kakek papa udah di ujung tanduk. Investor yang kemarin janji membantu tiba-tiba mundur. Sisa waktu kita tinggal 3 hari lagi sebelum disita. Nah, dengerin aku. Aku baru saja dapat proyek freelance tambahan di sini. Aku bakal transfer semuanya tabunganku malam ini. Tolong bertahan sebentar lagi ya. Aku nggak mau kamu ambil jalan pintas. Sam, aku nggak mungkin egois, tapi papa udah mulai sakit-sakitan karena kepikiran. Kita cari yang buat orang baik. Jangan pernah kepikiran dapat dari warna-warna materi itu. Dia tuh predator bisnis, bukan penolong. Wah, sepi sekali kafe ini. Padahal tempatnya bagus. Sayang sekali kalau minggu depan tempat ini harus berubah jadi gudang ekspedisi saya. Selamat siang Pak Dery. Tenggat waktu kami masih 3 hari lagi. Tolong hargai. 3 hari? Naya, pakai logika kamu yang muda dan pintar itu. Dalam 3 hari, apa kamu bisa dapat uang 150 juta secara tunai? Bahkan pacar kamu yang cuma staf magang di luar negeri itu gak akan bisa dapat segitu dalam 3 bulan. Kami sudah mengusahakan Pak. Saya menawarkan jalan keluar yang sangat menguntungkan. Tanda tangan kontrak ini, kamu jadi brand ambassador utama perusahaan saya. Kelola akun medsos saya, dan ya secara personal kamu jadi pendamping hidup saya. Semua utang papamu dianggap lunas seketika. Bahkan saya kasih modal tambahan untuk kafe ini. Itu bukan kontrak kerja Pak Dery. Itu kontrak penjualan diri. Saya punya barang yang bisa Bapak beli. Di dunia sekarang ini semuanya ada harganya. Naya, kamu mau idealis tapi papamu masuk penjara karena gagal bayar? Atau kamu mau realistis, hidup enak dan kafe ini tetap jalan? Pikirkan baik-baik. Besok saya datang lagi. Jangan sampai penyesalan datang belakangan. Di meja kafe yang sama, Naya duduk diam menatap dokumen kontrak. Pak Sulaiman masuk dengan langkah montai. Tampak sangat merasa bersalah. Naya, maafkan Papa. Papa yang salah langkah, tapi kamu yang harus menanggung akibatnya. Kalau kamu terpaksa menerima tawaran Pak ini demi Papa lebih di penjara saja, kan? Papa nggak boleh ngomong gitu. Naya nggak akan membiarkan Papa di penjara. Tapi Naya juga nggak akan membiarkan Pak Dery menjadi anak negeri kita. Papa, kita punya senjata baru. Zaman sekarang kekuatan bukan cuma milik orang yang punya uang banyak, tapi milik mereka yang punya kebenaran dan dari internet. Beberapa jam kemudian, Pak Dery kembali datang dengan sejumlah penemu. Yakin Naya akan menyerah. Itulah. Ketawa ya. Bagaimana Naya? Pena sudah siap, tinggal tanda tangan dan semua masalah selesai. Saya tidak akan mendatangkan kontrak itu Pak Dery. Kamu menolak? Kamu menolak papamu pakai baju orange. Saya bisa hancurkan hidup kalian hari ini juga. Silahkan dicoba. Pak Dery, oh ya perkenalkan, ini penonton live streaming saya. Saat ini ada 10.000 orang yang sedang menonton pelabuhan investor terhormat yang suka memeras pelaku UMKM lokal. Apa-apa ini? Matikan. Semua bukti penipuan kontrak supaya ilegal yang melaporkan sampai cara Bapak menjebak mata Bapak. Semuanya sudah dianalisis oleh teman-teman kita di Singapura dan sudah kami unggah ke atas media sosial. Sekarang sudah diberikan ulang sebanyak 50.000 kali. Netizen sangat suka cerita tentang datuk modern yang Kamu berani main-main sama saya? Saya bisa tuntut kamu pencemaran nama baik. silakan mendengar.
nih Pak, tapi reputasi bisnis Bapak sudah hancur hari ini. Nama baik Bapak sudah selesai sebelum kita sampai ke pengadilan. Sekarang pilihannya ada di tangan Bapak. Hapus ulang kafe ini secara adil, atau kita biarkan aparat hukum yang memeriksa seluruh aliran dana ilegal di perusahaan Bapak. Kurang ajar, kita urus ini lewat pengacara saya. Sam, kita berhasil. Aku lihat mengenai kamu hebat banget. Aku bangga sama kamu. Bulan depan kontrak makarku selesai. Aku bakal pulang dan kita bangun kafe itu bareng-bareng tanpa utang, tanpa ada pemain gitu dari manapun. Aku perlu kamu pulang sana. Siti Nurbayang sekarang tidak bisa lagi dilaksanakan tanpa kamu. Oke. Ya, kelompok satu sudah menampilkan. Minggu depan kita siapkan naskahnya, latihan lagi, betul-betul bermain, lalu kita rekam, kita jadikan yang video pendek, ya, jadi konten, kita jadikan konten. Kelompok kedua juga siapkan ada judulnya, biasanya judulnya, apa judulnya? Oh, cinta yang diberi oleh harta. Cinta diberi harta. Siapkan naskahnya minggu depan kita tampil latihan ya di apa? Salah lain yang apa masuk boleh latihan. Kelompok kita ada judulnya siap? Apa temanya? Cinta tentang di atas kertas. Sudah siap? Sudah siap. Nah, minggu depan aja. Minggu depan ya latihan, nanti kita rekam, kita buat konten. Siapa yang bisa menyimpulkan mata kuliah kita pada hari ini? Nah, silakan. Melalui diskusi kelompok, kami belajar mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengungkapkan pendapat berdasarkan argumentasi ilmiah, serta bekerja sama dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, kegiatan ini juga melatih kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam industri kreatif. Kami mampu menghasilkan karya yang inovatif sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai sistem. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan? Pas? Tahu tugas minggu depan? Siapkan naskahnya sudah siap. Latihannya nanti betul-betul bermain. Nah, kita kamera. Kita rekam, kita jadikan dia konten dari hasil diskusi kita ini. Baik? Siap? Siap. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.